Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi rahmatik amma ba'd. Jamaah Masjid Nurul Firdaus Sumur Baton rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan banyak sekali kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu nikmat iman, nikmat Islam, dan tentunya nikmat sehat dan nikmat sempat. Yang kedua, nikmat ini merupakan nikmat asasi, nikmat utama bagi seorang hamba, bagi seorang manusia, nikmat sehat dan nikmat sempat ini. Dan saking berharganya akan terasa mahal, akan terasa berharga ketika sudah berlalu. Nikmat sehat akan terasa mahal ketika sudah sakit. Nikmat sempat atau nikmat luang akan terasa mahal ketika sudah sibuk. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Dua kenikmatan yang seringkali seorang hamba itu atau manusia lalai dalam mensyukurinya adalah nikmat sehat dan nikmat sempat. Artinya lalai dalam mensyukurinya artinya tidak memanfaatkan nikmat tersebut dengan sebaik-baiknya, tidak memanfaatkan nikmat tersebut di dalam ketaatan kepada Allah. Maka alhamdulillah pada pagi hari ini kita dimampukan oleh Allah, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dimudahkan langkah kita untuk menuju masjid, sholat subuh berjamaah, dan dilanjutkan dengan kajian tafsir. Bapak Ibu jemaah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab tafsir Al-Marawi karya Syekh Ahmad Mustafa Al-Marawi Al-Misri. Pada pertemuan sebelumnya kita sempat membahas dua ayat, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim dan Malik Yaumiddin. Dan kita merasa sebentar atau kita review materi kita atau pertemuan kita sebelumnya. Bahwasanya dari ayat Ar-Rahman Ar-Rahim kita banyak mempelajari banyak hal. Dan yang paling utama adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih dan yang Maha Penyayang. Maha Pengasih kepada siapa? Maha Pengasih kepada seluruh hambanya, baik yang muslim maupun yang kafir, baik yang baik maupun yang buruk. Artinya semuanya diberikan nikmat, semuanya diberikan rezeki yang sama, bisa bernapas, bisa hidup, diberikan rumah, diberikan uang, dan lain sebagainya. Artinya Allah Maha Pengasih pada seluruh hambanya, Maha Pengasih, Maha Pemberi. Kemudian yang kedua adalah Maha Penyayang. Maha Penyayang ini adalah hanya khusus untuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang mukmin. Maka orang-orang yang tidak beriman maka tidak masuk ke dalam golongan yang kedua, orang-orang atau golongan yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari ayat ini pula kita bisa mengambil ibrah bahwasanya Allah itu mengatur kita, Allah itu memelihara kita, mengopeni kita semua, mengopeni hamba-hambanya, memelihara, mengatur, memerhatikan hamba-hambanya ini dengan perhatian yang penuh kasih sayang, penuh kelembutan. Bukan pengaturan yang berupa diktator, bukan pengaturan yang keras, penuh dengan kekerasan, penuh dengan ancaman, bukan. Tapi kemudian menjadi timbul pertanyaan di benak kita, kalau Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, sudah memberikan kita semua banyak hal,
menyayangi kita dalam segala aspek, memberikan kita tuntunan. Tetapi kok Allah juga mengancam kita dengan azab, kemudian mengancam kita dengan neraka bagi yang tidak mengikuti jalannya Allah, tidak taat kepada Allah, maka akan diancam dengan ancaman. Tadi katanya Maha Pengasih Maha Penyayang, kok ini diancam? Maka dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwasannya ancaman Allah itu bukanlah bentuk benci, bukanlah bentuk tidak sayang, tetapi malah kebalikannya, itu bentuk sayang Allah kepada para hambanya dalam bentuk yang lain. Sebagaimana seorang ayah ketika mendidik anaknya, seorang orang tua yang memarahi anaknya ketika berbuat salah, ketika anaknya nakal, ketika anaknya berbuat zalim, apakah kemudian orang tua itu otomatis menjadi membenci anaknya? Bukan. Orang tua yang mendidik anaknya dengan dihukum misalkan, dimarahi misalkan, itu bukan orang tua benci kepada anaknya, tetapi malah sayang. Untuk sayang bahwasanya agar anaknya ini tidak tersesat, agar anaknya tidak berbuat zalim, tidak nakal dan seterusnya. Maka begitu juga Allah. Dan Allah itu lebih sayang kepada hambanya dibandingkan orang tua sayang kepada anaknya. Artinya kasih sayang Allah kepada hambanya, kepada kita semua, itu lebih jauh lebih sayang, lebih besar dibandingkan kasih sayang orang tua kita kepada kita atau kita kepada anak-anak kita. Maka itu adalah bentuk kasih sayang Allah. Artinya Allah memberikan wa'adun wa wa'idun, memberikan janji baik dan janji buruk, memberikan hadiah dan juga hukuman. Nah, itu adalah bentuk pendidikan yang bisa kita aplikasikan, bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari, dalam mendidik anak kita, dalam mendidik murid-murid kita, saudara-saudara kita dan seterusnya. Nah, kamu kalau hafal 5 juz, saya berikan hadiah, saya berikan sepeda misalkan, saya ajak makan keluar. Nah, maka itu adalah bentuk boleh, bentuk tarbiyah, bentuk pendidikan yang mencontoh sebagaimana Allah menjanjikan kepada hambanya yang taat, yaitu surga. Nah, itu adalah bentuk pendidikan, artinya kita diberikan petunjuk bagaimana cara mendidik. Nah, dari Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian dari ayat Maliki Yaumiddin, yang menguasai, yang merajai dan yang memiliki hari pembalasan. Bahwasanya ini bentuk keadilan Allah. Maliki Yaumiddin, Allah yang menguasai hari pembalasan. Ini adalah bentuk keadilan dari Allah. Karena sejatinya kita hidup di dunia ini, seringkali apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan apa yang terjadi, atau realita tidak seindah ekspektasi. Apa yang kita harapkan itu tidak sesuai dengan apa yang ada. Nah, tapi bukanlah itu adalah Allah tidak sayang kepada kita, tetapi Allah Maha mengetahui apa yang paling dibutuhkan bagi hambanya. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah, wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa khairul lakum, wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa syarrun lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi apa yang engkau sukai, apa yang engkau cintai, apa yang engkau harapkan itu buruk bagi dirimu. Dan kebalikannya, boleh jadi apa yang engkau tidak suka, yang engkau tidak ingin, itu baik bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah Maha mengetahui, sedangkan kita sebagai hambanya tidak mengetahui. Misalkan kita ingin, ada mungkin di luar sana ada yang maco, jadi maco memiliki adalah mencalonkan diri menjadi wakil daerah, jadi dewan, menjadi bupati dan seterusnya. Kemudian sama Allah, padahal tidak dijadikan. Allah tidak menjadikannya kepala daerah, tidak menjadikan bupati, gubernur dan seterusnya. Bukanlah Allah itu tidak sayang kepada hamba tersebut, tetapi malah kebalikannya. Boleh jadi ketika dia menjadi kepala daerah,
Boleh jadi ketika dia menjadi anggota dewan, dia malah bisa berbuat kerusakan, bisa berkorupsi, melakukan korupsi, bisa berbuat zalim, berbuat tidak adil, dan sebagainya. Maka ketika Allah tidak menjadikan seorang tadi apa yang diharapkan, maka bukanlah Allah tidak sayang, tidak cinta, tapi justru itu bentuk kasih sayang Allah, yaitu menyelamatkan seorang hamba tadi kepada atas sesuatu yang tidak ia mampu. Maka di dunia ini mungkin kita tidak menjumpai atau tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan. Dan juga di dunia ini kebalikannya. Orang yang sudah bekerja banyak, berusaha mencerdaskan bangsa, mendidik, misalkan guru honorer, mohon maaf, mungkin gajinya tidak seberapa. Sedangkan di sana di sisi lain ada yang duduk manis, bahkan tidur ketika rapat dan lain sebagainya di tempat ber-AC, ngomong sebentar, gajinya ratusan juta, tunjangannya puluhan juta. Seolah-olah tidak adil di dunia ini. Begitu juga di sisi lain, orang yang berbuat buruk, misalkan maling, orang mencuri beras karena dia benar-benar tidak mampu, tidak punya apa-apa untuk dimakan, mencuri beras. Ada yang dipukuli, ada yang dihakimi sendiri, bahkan sampai dibakar, dipukuli. Ada yang mencuri miliaran, bahkan triliunan, tetapi hanya dihukum 5 tahun penjara, bahkan bisa menyuap menjadi 3 tahun, bisa menjadi 2 tahun penjara. Lalu lepas atau keluar dari penjara masih bisa mencalonkan diri lagi. Maka seolah-olah kelihatannya di dunia ini tidak adil, tetapi tidak seperti itu. Gusti Allah itu maha adil. Gusti Allah buatan saleh. Nanti ada penghakiman yang jauh lebih adil. Ketika di dunia ada hakim yang bisa disuap, ada hakim yang bisa disogok, bisa dibeli, hukum bisa dibeli. Tetapi nanti ketika hari kiamat tidak ada lagi yang seperti itu. Tidak ada lagi ketidakadilan. Dan Allah maha adil dan sebaik-baiknya penegak hukum. Itu adalah kenapa kita sebagai hamba yang beriman, kita tidak berani mencuri, kita tidak berani korupsi, tidak berani bermaksiat, walaupun tidak ada yang melihat. Kita tidak mau berbuat zalim, walaupun tidak ada yang mengetahui. Bahwasanya Allah maha mengetahui, Allah maha mencatat, dan semua nanti akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat atau di hari pembalasan. Tadi Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Dengan ini kita menjadi yakin, dengan ini kita menjadi tenang, bahwasanya hidup kita ini pasti ada akhirnya. Hidup kita ini nanti mesti diminta pertanggungjawaban. Maka mari kita siapkan sebaik-baik bentuk pertanggungjawaban nanti di hari kiamat. Itu yang dapat kita pelajari dari Malik Yaumiddin, dari ayat Ar-Rahmanir Rahim dan Malik Yaumiddin. Kita lanjutkan pagi ini insyaallah kepada dari ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bapak Ibu jemaah rahimani wa rahimakumullah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat ini mengandung bentuk yang khusus. Di dalam bahasa Arab, misalkan kita mau mengatakan aku menyembah engkau atau aku menyembahmu, maka bisa dua hal yang dikatakan. Na'buduka, aku menyembahmu, yang artinya subjeknya, pelakunya kitanya ditaruh depan. Na'buduka, dan engkau objeknya atau yang dituju itu ditaruh belakang. Na'buduka. Atau objek benda atau
sesuatu yang dituju itu ditaruh depan, kemudian subjeknya, pelakunya ditaruh belakang. Misalkan di ayat iyyaka na'budu ini, iyyaka, ka itu adalah engkau, yaitu Allah yang dituju, yang menjadi objek. Kemudian na'budu di sini, nahnunya atau kitanya ditaruh di belakang. Itu memberikan arti yang sedikit berbeda. Walaupun dalam arti globalnya sama, kami menyembah engkau. Tetapi yang pertama na'buduka, bentuk yang pertama na'buduka ini artinya hanya kami menyembahmu. Boleh jadi bisa menyembah yang lain. Nasta'inuka, kami meminta pertolongan kepadamu. Boleh jadi meminta pertolongan kepada yang lain juga. Menyembah Allah juga, menyembah batu, menyembah pohon, menyembah gunung dan lain sebagainya. Itu ada kemungkinan seperti itu di kata yang pertama, di kalimat yang pertama, na'buduka. Maka di ayat ini tidak menggunakan tarkib, menggunakan susunan seperti itu. Redaksinya tidak na'buduka, redaksinya tidak kami menyembahmu, tapi redaksinya adalah iyyaka. Objeknya ditaruh depan, tujuannya ditaruh depan. Na'budu, iyyaka na'budu, yang artinya hanya membatasi. Yufidul hasr, hasr itu adalah pembatasan. Yang artinya ketika iyyaka itu adalah hanya kepada engkau. Itulah kenapa iyyaka na'budu bukan na'buduka di ayat ini. Artinya adalah bahwasanya iyyaka na'budu hanya kepada engkau kami menyembah, hanya kepada engkau kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau kami meminta pertolongan. Nah, artinya ini adalah bentuk benar-benar pengecualian, bentuk pengesaan Allah. Artinya hanya satu-satunya yang disembah, hanya satu-satunya yang dimintai pertolongan. Ketika na'buduka wa nasta'inuka tadi, yang kalimat yang pertama itu ada kemungkinan untuk meminta kepada yang lain, untuk menyembah, beribadah kepada yang lain. Tetapi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu adalah hanya kepada Allah kita menyembah, dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Baik. Al-ibadatu khudu'un yunsha'u an istish'ar al-qalbi bi'azmati al-ma'bud i'tiqadan bi anna sultanan la yudriku al-'aqlu haqiqatahu. Ibadah itu adalah bentuk penghambaan, bentuk ketundukan yang berasal awalnya dari hati, kemudian direalisasikan di dalam ibadah fisik, ibadah keseharian, amal, perbuatan, ketaatan, yang artinya meyakini bahwasannya kekuasaan, bahwasannya segala hal kenikmatan itu sumbernya adalah dari Sang Pencipta, dari Tuhan, dari Allah satu-satunya. Itu artinya ibadah, ketundukan, penghambaan yang awalnya dari hati, kemudian terrealisasikan di kehidupan sehari-hari dengan ibadah kita, dengan amal perbuatan kita, yang meyakini bahwasanya tiada kuasa, tiada kekuasaan, tiada kekuatan, tiada yang bisa memberikan nikmat kecuali hanyalah Allah, zat satu-satunya, zat yang wajib ada, yang harus ada. Artinya tidak mungkin tidak ada. Karena kita kemarin sudah membahas di Alhamdulillahirabbil alamin, Rabbul alamin, yang mengatur, yang Rabbul alamin, yang mengatur, yang memelihara seluruh alam semesta. Artinya kalau kita kemarin sudah membahas kopi yang kita minum, air yang kita minum di hadapan kita ini saja, ada yang menyiapkan, ada yang membuat di pabrik misalkan. Terlebih lagi alam semesta ini, maka pasti ada penciptanya. Tidak mungkin tercipta karena kebetulan. Orang yang barang yang sederhana ini saja ada yang menyiapkan, ada yang membuat.
Terlebih lagi alam semesta ini, maka tidak mungkin tidak ada yang menciptakan. Maka ibadah kita itu adalah bentuk penunjukan kepada zat wajibul wujud atau zat yang pasti ada, yang wajib, yang harus ada, tidak mungkin tidak ada, yaitu Allah. Faman yatadallal limalikin la yaqul innahu abdu li'anna sabab tadallul ma'rufan wa huwa imal khawf min jawrihi wa dhulmihi. Maka orang, misalkan seorang budak yang takut, seorang budak yang takut kepada tuannya, kepada majikannya, itu mereka tidak disebut dengan ibadah, karena tentunya adalah sebab mereka ini tunduk, sebab mereka ini patuh, itu jelas. Mereka adalah budaknya dan mereka takut akan atasannya, takut akan tuannya, takut akan rajanya. Tetapi ibadah itu jauh lebih dari itu tadi, yang mulai berasal dari hati dengan bentuk keyakinan, bentuk keimanan kita kepada Allah, bahwasanya semua hal kebaikan ini bersumber dari Allah, kemudian diaplikasikan atau direalisasikan, diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang artinya ibadah ini harusnya, ibadah yang baik itu harusnya memberikan dampak, memberikan efek di kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya gerakan sholat misalkan, sujud, rukuk, berdiri, sujud, rukuk, dan seterusnya. Bukan hanya sekedar gerakan itu saja. Tetapi ibadah itu adalah jauh lebih besar daripada itu, yaitu harus berefek atau memberikan dampak, memberikan perubahan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya, ketika setelah beribadah, harusnya seorang itu menjadi baik. Harusnya seorang itu menjadi tambah bertakwa, tambah beriman, tambah takut kepada Allah, berbaik kepada sesama, menolong sesama, tidak mau berbuat zalim, tidak mau mencuri, tidak mau korupsi, dan lain sebagainya. Harusnya ibadah yang baik itu adalah seperti itu, yang memberikan dampak, memberikan efek bahwasanya seorang hamba itu ada asar, ada efek atau ada dampak dari ibadah tersebut yang tercermin di dalam kehidupan sehari-hari. Haka shalah tajidu anna Allah amarna bi iqamatiha wal ityani biha kamilatan wa ja'ala min athariha annaha tanha 'anil fawahish ma dhahara minha wa ma batan. Maka sebagai pemisalan, suatu ibadah yang terbesar, ibadah yang paling utama, tiang agama, pondasi agama adalah sholat. Kita diperintahkan untuk sholat, kita diperintahkan untuk sholat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kemudian kita di dalam perintah sholat itu adalah qiyam dengan menggunakan qama yaqum, aqama yuqim, yaitu mendirikan, menegakkan sholat. Bukan perintah if'al. If'al itu artinya kerjakan. Nah, tetapi menggunakan aqim sholat, yaitu bentuk menerapkan, bentuk menegakkan. Yang artinya sholat itu sejatinya adalah sholat ibadah, kita kerjakan 5 kali sehari. Begitu juga di luar sholat kita masih sholat. Artinya apa? Kita sholat sebagai ibadah, sebagai ritual ibadah kita, dan juga kita sholat sebagai aktualisasi dari ritual yang telah kita lakukan. Kita sholat seolah-olah kita melihat Allah, seolah-olah kita diawasi oleh Allah, di hadapan Allah langsung. Begitu juga di kehidupan kita sehari-hari. Kita sholat berusaha di awal waktu, maka di kehidupan sehari-hari kita berusaha disiplin, datang tepat waktu, tidak molor, dan seterusnya, tidak terlambat. Di dalam sholat kita merasa diawasi oleh Allah. Maka begitu juga di dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak berani berbuat maksiat, tidak berani berbuat zalim,
tidak berani berbuat kejahatan karena merasa senantiasa diawasi oleh Allah. Dan ini adalah esensi atau inti buah manfaat atau tujuan dari sholat itu sendiri. Allah berfirman, Inna sholata wa aqimis sholah. Inna sholata di dalam surat Al-Qasas di juz 20 di halaman terakhir, ayat terakhir, wa aqimis sholah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan dirikanlah sholat, karena sesungguhnya sholat itu adalah mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, mencegah dari maksiat. Maka sholat yang baik itu adalah sholat yang mencegah seseorang dari berbuat zalim. Maaf agak sedikit batuk. فإن لم يكن لها هذا الأثر في النفوس كانت صورا من الحركات والعبارات خالية من روح العبادة وسرها فاقدة جلالها وكمالها. Maka menjadi tanda tanya, menjadi pertanyaan. Ketika orang itu sudah sholat, sudah beribadah dengan baik, tetapi masih berbuat zalim, masih suka mencuri, suka korupsi, karena tidak ada yang tahu misalnya, suka mencibir saudaranya, menghardik tetangganya, memaki-maki orang lain, menzalimi orang lain, ingkar janji, dan lain sebagainya, bentuk-bentuk kezaliman, bentuk-bentuk maksiat. Maka menjadi pertanyaan, sholat tapi kok juga maksiat, sholat tapi kok menzalimi orang lain, sholat kok juga korupsi. Maka yang disalahkan jangan sholatnya. Jangan sampai kita menyalahkan sholat. Itu sholat tapi juga korupsi. Buktinya itu sholat tapi juga berbuat maksiat. Maka mending gak usah sholat. Jangan sampai seperti ini. Maka yang disalahkan jangan sholatnya. Maka yang menjadi pertanyaan, yang disalahkan adalah pelaku sholat tersebut. Apa efek dari sholat tersebut? Dia sholat tetapi efeknya, dampaknya tidak ada. Buah dari sholat tadi yaitu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, tetapi tidak teraplikasi di kehidupan sehari-harinya. Tidak ada dampaknya. Dia sholat masih mencuri, berbuat zalim, berbuat korupsi dan lain sebagainya. Maka di mana asal atau di mana dampak dari sholat tersebut? Maka yang disalahkan jangan sholatnya. Yang disalahkan adalah pelakunya yang melakukan sholat tersebut, karena dia tidak qiyam, tidak iqamus sholat, tidak mendirikan sholat. Dia hanya mengerjakan sholat untuk menggugurkan kewajiban, mengerjakan sholat agar tidak dikira orang kafir, tidak dikira munafik, mengerjakan sholat biar dilihat orang lain. Maka orang seperti tadi adalah orang yang hanya mengerjakan sholat saja, tetapi tidak mendirikan. Artinya fa'al sholat. Dia hanya mendirikan sholat. Dia hanya mengerjakan sholat, tetapi esensi dari sholat tersebut hilang, atau inti dari sholat tersebut hilang. Maka perintahnya adalah aqimus sholat, qiyamus sholat, yang artinya mendirikan sholat, baik sholat di dalam ritual ibadah kita maupun di dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan orang yang sedemikian tadi, orang yang sholat tetapi kok masih berbuat zalim, orang yang sholat tetapi masih berbuat maksiat dan korupsi dan lain sebagainya, maka itu diancam oleh Allah. Waqad tawa'adallahu fa'ilaha bil wail watsabur. Dan Allah telah mengancam orang-orang yang sedemikian tadi, sholat tetapi tidak ada efeknya di dalam kehidupan sehari-hari, dengan bentuk celaka. Wailun itu adalah bentuk celaka, bentuk celaan.
Allah berfirman, "Fawailul lil musallin." Maka celakalah orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Maka fawailul lil musallin, kita tidak boleh berhenti di situ. Tetapi harus dilanjutkan. Harus dibaca ayat terusnya. Kalau kita dibaca berhenti di situ, maka nanti akan menyalahi makna, merubah makna. Maka celakalah orang-orang yang sholat. Sholat tapi celaka. Bagaimana ini? Maka tidak boleh berhenti di situ. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu yang mereka itu lalai terhadap sholatnya, sholat yang mereka kerjakan. Fahum wa insimahum musallina li'annahum atu bi surat shalah wasafahum bis sahwin an haqiqatiha wa lubbiha wa huwa tawajjuh bil qalbi ila Allah wal ikhbat al mash'ur bi rahmatihi. Maka sekalipun mereka ini berbuat atau mengerjakan sholat, mereka itu hanya tidak lain dan tadi hanya menggugurkan kewajiban, biar dilihat atau dipandang oleh orang lain. Tidak ada atau mereka ini kehilangan esensi sholat, yaitu tadi ketundukan hati. Ibadah tadi adalah apa? Ketundukan hati dengan meyakini bahwa semua sumber kehidupan, semua sumber kenikmatan itu adalah sumbernya dari Sang Pencipta, yaitu Allah. Maka orang yang sholat tadi, orang yang sholat tanpa maksiat, mereka adalah kehilangan dari esensi ibadah itu sendiri. Maka mereka tidak dikatakan mendirikan sholat, tetapi hanya mengerjakan sholat. Maka mereka disifati dengan apa? Sahwun, yang mereka ini lalai terhadap sholatnya. Dan lalai ini ada dua. Yang pertama, lalai yang berbahaya, yang paling bahaya, yaitu mereka sholat tetapi masih bolong-bolong. Subuh tidak sholat, duhur, asar sholat karena di kantor misalkan. Dilihat banyak orang. Maghrib sholat karena bersama warga, bersama masyarakat. Isya malas sholat, atau dan lain sebagainya. Artinya sholat bolong. Artinya masih ada bolong-bolong di dalam sholatnya. Maka ini juga termasuk sahwun, atau orang yang lalai di dalam sholatnya. Maka dia mendapatkan wailun, mendapatkan celaan dari Allah untuk celakalah. Ini adalah lalai yang pertama. Dan ini adalah yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Sholat hanya biar dibilang Islam, sholat biar dibilang soleh. Artinya tidak mengharapkan ridho, tidak mengharapkan tadi bentuk esensi ibadah tadi, penghambaan kepada Allah. Dan yang kedua, lalai di dalam sholatnya, yaitu dia sholat tetapi pikirannya kemana-mana. Sholat tapi mikir besok ngapain ya, nanti masa apa misalkan. Sholat nanti ngapain ya, kunciku di mana ya gitu. Dompetku tak tahu mana. Maka ini juga mendapat celaan, tetapi tidak sebagaimana celaan bagi orang yang lalai yang pertama tadi, lalai dalam mengerjakan sholat seperti orang-orang yang munafik. Celaannya tidak sekeras orang-orang munafik yang memang dia ini sholat hanya untuk dibilang soleh, dibilang Islam, padahal dia munafik. Yang kedua, ini tadi masih ada toleransi. Kita semua mesti pernah melakukan seperti itu. Anak-anak kira ada hamba yang senantiasa fokus terus di dalam sholatnya, maka itu sangat jarang sekali. Maka itu artinya masih ada toleransi. Ketika kita masih lalai di dalam sholat kita masih kepikiran hal yang lain, itu masih ada toleransi. Kita disyariatkan sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib ini untuk menempel
kekurangan-kekurangan yang ada di sholat fardu. Rasulullah SAW bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati as-shalah. Fa in shalahat faqad aflaha wa anjaha. Wa illa fahal lahu min tatawwu." Amalan yang pertama kali dihisab kelak di hari kiamat itu adalah sholat. Sholat fardu. Apabila sholatnya baik, maka insya Allah sholat, ibadah-ibadah yang lain, amalan-amalan yang lain itu baik. Maka barang siapa yang sholat fardunya baik, maka dia faqad aflaha wa anjaha, maka dia telah beruntung dan dia telah lulus. Artinya langsung masuk surga. Barang siapa yang sholatnya baik, maka dia telah lulus, dia telah berhasil. Wa illa, tetapi kalau ada kekurangan di dalam sholatnya, maka masih ada jalan lain, yaitu apa? Fahal lahu min tatawwu. Malaikat yang menghisab apakah ada amalan yang sunnahnya. Tatawwu itu adalah amalan sunnah. Maka kita disyaratkan untuk sholat sunnah rawatib, untuk menempel sholat kita yang kurang. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Ini yang sudah muakkadah. Yang lain boleh, sebelum asar boleh, sebelum maghrib boleh, sebelum isya juga boleh. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah. Dan kalau kita mengetahui pahala sholat, maka seorang tabi'in, Imam Hasan Al-Basri, kalaulah aku mengetahui satu sholatku ini diterima, maka aku pengen segera diwafatkan. Maksudnya apa? Karena saking besarnya pahala sholat fardu. Kalau kita tahu, Rasul bersabda, "Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat sebelum subuh, salat fajar, salat sunnah fajar, itu lebih mulia atau lebih utama dibandingkan dunia dan seisinya. Kalaulah amalan sunnah saja sebesar itu pahalanya, maka sholat subuh, sholat duhur, asar, maghrib, isya itu jauh lebih besar daripada itu. Karena tiada amalan sunnah yang melebihi pahala wajib. Tiada amalan sunnah yang melebihi pahala fardu. Maka kalau sholat sunnah fajar, sholat sunnah subuh, qobliyah subuh, itu saja dunia seisinya lebih baik dari dunia seisinya, maka sholat fardu itu jauh lebih besar, lebih mulia dibandingkan itu. Seolah-olah tadi seorang tabi'in tadi ingin diwafatkan ketika satu sholatnya saja diterima, ketika dia mengetahui misalkan itu, kalau aku mengetahui satu sholat itu diterima, maka aku ingin diwafatkan setelah sholat tersebut, karena saking besarnya pahala sholat. Maka sholat itu tadi adalah bentuk penghambaan yang esensinya adalah bisa mencegah seseorang yang mengerjakannya, yang mendirikannya dari perbuatan keji dan munkar, dari perbuatan zalim. Maka mari kita evaluasi sholat kita, kita selalu evaluasi ibadah kita. Apakah ketika kita sholat, setelah kita sholat, kira-kira masih banyak maksiatnya atau berbuat baiknya? Kira-kira masih banyak dosa, berbuat zalim kepada orang lain atau tidak? Maka itu yang bisa menilai adalah diri kita masing-masing. Yang bisa menilai adalah diri kita sendiri. Tidak ada orang yang mengetahui, karena tidak setiap orang membersamai 24 jam. Maka mari kita evaluasi ibadah kita, apakah sudah mencegah dari perbuatan zalim, sudah mencegah kita dari maksiat. Bapak Ibu jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita dipantas Rasulullah itu adalah orang yang dijamin masuk surga, orang yang dijamin tidak berbuat dosa, suci
atau terjaga dari dosa. Tetapi Rasulullah tetap sholat. Bahkan sholatnya Rasulullah itu adalah baik sekali. Selain sholat fardunya juga baik, selain sholat fardunya juga mantap. Dan ini menjadi perhatian. Sholat fardunya Rasulullah itu seringkali menggunakan surat-surat pendek. Sholat fardunya Rasulullah itu seringkali hanya membaca beberapa ayat saja. Karena jamaahnya bermacam-macam. Ada yang mau bekerja, ada yang mau berdagang, beraktivitas yang lain. Maka sholat fardunya Rasulullah itu cenderung pendek, kecuali sholat Isya dan sholat subuh. Disunahkan untuk memanjangkan bacaan. Di sholat subuh dan sholat Isya kita disunahkan untuk memperpanjang bacaan. Zuhur, asar, maghrib disunahkan untuk pendek. Karena jamaahnya bervariasi, yaitu ada yang mau beraktivitas, ada yang mau bekerja dan lain sebagainya. Rasulullah sudah dijamin masuk surga, sudah dijamin terjaga dari dosa. Tetapi sholat malamnya beliau, sholat lailnya, sholat tahajudnya beliau, rakaat pertama Al-Baqarah dan Ali Imran. Rakaat pertama Al-Baqarah dan Ali Imran. Menika 5 juz. 4 juz. 4 juz kurang seperempat halaman. Seperempat juz kurang 5 halaman. Salat malamnya di rakaat pertama. Al-Baqarah 286 ayat. Ali Imran 200 ayat. Artinya sekitar 500 ayat. Rakaat pertamanya Rasulullah. Bahkan kemudian Aisyah meriwayatkan hingga qadamnya atau telapak kakinya itu bengkak. Saking lamanya beliau berdiri hingga telapak kakinya bengkak. Maka kemudian sampai Aisyah itu bertanya, bukankah jenengan sampun dijamin masuk surga? Bukankah jenengan sudah terjamin dari dosa? Tapi kenapa Pak jenengan masih sholat sedemikian lamanya? Kata Rasulullah, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apakah aku tidak ingin menjadi hambanya yang bersyukur? Maka ibadah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, terutama sholat, itu adalah bentuk kesyukuran kita. Bentuk kesyukuran kita itu adalah ketaatan yang utama. Selain kita meyakini di dalam hati, mengucap tahmid di dalam lisan, kita adalah mempraktekkan, kita melakukan, mengerjakan perintah-perintahnya Allah dan menjauhi larangannya Allah. Dan perintah yang utama, yang paling inti dari Islam itu adalah sholat tadi. Maka Rasulullah sudah dijamin surganya, sudah dijamin dari maksiat, tetapi masih sholat sedemikian bagusnya. Bahkan ditambah dengan sholat tahajud, sholat lain yang bahkan kidam atau telapak kakinya sampai bengkak. Nah, ini menjadi evaluasi bagi kita. Kita Rasul bukan, Nabi bukan, dijamin masuk surga belum tentu, sahabat juga bukan. Maka ini menjadi introspeksi, menjadi evaluasi bagi diri kita masing-masing untuk meningkatkan ibadah kita. Kita lanjutkan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Dan ibadah itu sejatinya menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, itu ada 3 tingkatan. Ibadah yang kita kerjakan itu ada 3 tingkatan. Wa rawa an Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, inna qauman 'abadu Allaha raghbatan fi tilka ibadah. Fatilka ibadah tujjar. Ada seorang hamba, atau misalkan ada sebagian hamba itu beribadah tetapi
dia masih mengharapkan, tetapi dia mengharapkan balasan, mengharapkan pahala, mengharapkan puncaknya adalah surga. Apakah itu baik? Baik. Ibadah karena pengen surga, ibadah karena pengen dapat pahala dari Allah. Apakah itu baik? Baik. Tetapi itu baru tingkatan pertama. Menurut Ali, ibadah yang seperti ini tadi adalah seperti pedagang berjualan, pengen mendapatkan untung, mendapatkan laba. Nah, maka ini adalah ibadahnya at-tujjar, ibadahnya pedagang. Apakah boleh? Boleh. Apakah baik? Baik. Tetapi itu masih level pertama. Level yang kedua, wa anna qauman 'abadu Allah rahbatan, fatilka ibadatul abid. Dan ada sebagian yang lain beribadah karena takut neraka, tidak berani masuk neraka, takut masuk neraka, takut diazab. Apakah ini baik? Baik. Apakah ini boleh? Wa tilka ibadatul abid, dan itu adalah ibadahnya seorang budak, seorang hamba sahaya, takut diazab, takut dihardik, takut dimarahi tuannya, dimarahi rajanya, mendapatkan hukuman dari rajanya. Apakah itu boleh? Boleh. Boleh. Dan itu tidak apa-apa. Itu level selanjutnya, level yang kedua. Dan level yang puncaknya, level ketiga, wa anna qauman 'abadu Allah syukran, fatilka ibadatul ahrar. Dan ada kaum atau ada hamba yang dia beribadah bentuk syukur kepada Allah, bentuk cinta kepada Allah. Dan itu adalah sejatinya sebaik-baiknya ibadah, yaitu bentuk cinta kepada Allah. Kita pantas ya, orang tak sudah mencintai seseorang, maka apa yang terjadi? Memberikan semua yang dipunya. Bahwa misalkan remaja-remaja itu, kamu adalah duniaku, kamu adalah satu-satunya, dan lain sebagainya. Ini Bapak Ibu sampai sama pernah merasakan masa tersebut. Nah, begitu juga adalah kecintaan kita kepada Allah. Itu adalah dasar ibadah kita, bentuk kesyukuran atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, bentuk kesyukuran dan kecintaan kita kepada Allah. Levelnya yang paling tinggi yaitu al-hub atau mahabbah, cinta. Tadi yang pertama adalah roja, mengharap. Apakah boleh? Boleh. Apakah baik? Baik. Yang kedua al-khauf, takut. Apakah baik? Takut akan neraka. Yang pertama mengharap surga, yang kedua takut akan neraka. Apakah boleh? Boleh. Dua-duanya baik, dua-duanya boleh. Tetapi puncaknya adalah kita beribadah karena kita bersyukur kepada Allah. Kita beribadah karena kita cinta kepada Allah. Kita beribadah karena kita butuh kepada Allah. Nah, maka mari kita bersama menjadikan ibadah kita itu adalah bentuk kecintaan, bentuk kesyukuran kita kepada Allah. Maka ketika adzan berkumandang, kita segera berhikas berwudu, segera menuju masjid. Atau kalau bisa kita menjadi muadzinnya bagi laki-laki dan lain sebagainya. Artinya kita berusaha menghadirkan. Artinya kalau orang bercinta kepada seseorang, maka dia berusaha berpenampilan paling baik, berpenampilan paling primanya, paling tampan, paling cantik dan seterusnya. Maka ketika kita menghadap Allah, sayangnya kita dengan keadaan sebaik-baik kita, seperti itu. Maka kita jadikan ibadah kita ini bentuk syukur, bentuk cinta, bentuk butuh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya bentuk kita berharap, tidak hanya kita takut, tetapi juga bentuk cinta kepada Allah. Baik, itu tadi kita baru iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah. Kita lanjutkan, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau lah kami meminta pertolongan.
Wal isti'anatu talabul ma'unati wal musa'anati ala itmami 'amalin la yastati'u al-musta'inu al-istiqlal ya'maluhu wahdahu. Dan bentuk permintaan pertolongan di ayat ini bukanlah kok meminta bantuan kepada orang lain, bukan, tapi adalah isti'anah di bagian kedua dari ayat ini adalah sebagaimana bagian ayat pertama, yaitu bentuk keyakinan, bentuk tauhid, bentuk akidah kita kepada Allah. Keyakinan kita bahwasanya yang bisa memberikan kebaikan, yang bisa memberikan pertolongan sejatinya itu hanya Allah. Tetapi melalui perantara, melalui wasilah atau perantara bermacam-macam. Bayanu hadza anna al-a'mal yatawaqqafu najahaha 'ala asbabin rabatahu al-hikmah al-ilahiyyah. Bapak Ibu jamaah rahimanillah, kita hidup di dunia ini ada yang namanya sebab akibat. Ada yang namanya sebab akibat. Anak yang rajin insya Allah lulus, insya Allah berhasil. Orang yang bersungguh-sungguh insya Allah berhasil. Orang yang lapar makan menjadi kenyang, dan lain sebagainya. Maka di dunia ini kita diperintahkan untuk mengerjakan sesuatu, karena sebagai bentuk pelajaran bagi kita. Hukum sebab akibat. Kita diperintahkan untuk berusaha, kita diperintahkan untuk makan, untuk menjaga kesehatan kita. Ketika kita sakit, kita ke dokter, berobat, minum obat. Apakah itu bentuk permintaan tolong yang menjadi kesyirikan? Tentunya bukan. Karena kita meyakini yang menyembuhkan kita, yang memberikan kita makanan, yang membuat kita baik, yang meluruskan kita, itu sejatinya adalah Allah. Obat yang kita minum, dokter yang memeriksa kita, kemudian usaha, belajar kita yang kita kerjakan, makan yang kita kerjakan, itu hanyalah wasilah. Kinten-kinten, kira-kira Allah mampu nggak? Rasulullah itu langsung menang. Dulu Rasulullah dalam berdakwah luar biasa kesusahan, dicibir, diolok-olok, dilempari batu, dilempari kotoran, harus berperang. Kalau Allah berkehendak, Allah mampu untuk Rasulullah itu langsung menang. Islam langsung berkuasa. Allah maha mampu. Tetapi Rasulullah diberikan kesusahan dulu, diberikan masyaqqah, diberikan tantangan. Dan itu tidak lain tidak bukan adalah bentuk pengajaran, bentuk pelajaran bagi umatnya. Bahwasanya Rasulullah saja itu berusaha. Rasulullah yang sudah dijamin surga tadi, yang pasti ditolong oleh Allah, itu masih berusaha. Bahkan Rasulullah juga bekerja, berdagang. Apakah mungkin Allah langsung membuat Rasulullah itu kaya? Mungkin, tanpa berdagang, tanpa bekerja. Tetapi buktinya Rasulullah juga bekerja. Rasulullah berjualan di pasar, berniaga. Itu menunjukkan bahwasanya manusia itu adalah akan bekerja. Manusia itu akan berusaha. Dan tolong-menolong yang seperti ini tadi adalah tolong-menolong yang disyariatkan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong-menolong kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong-menolong dalam maksiat dan keburukan. Maka kita berobat ke dokter, kita minta bantuan Pak Tukang untuk memperbaiki rumah kita, membangun rumah kita. Kita meminta, kita belajar, kita membutuhkan guru. Maka pertolongan yang seperti ini tadi bukanlah termasuk syirik tentunya.
Pertolongan seperti ini adalah pertolongan bentuk minta bantuan yang disyariatkan dan malah diperintahkan. Karena manusia diperintahkan untuk para penolong dalam berbuat kebaikan, dalam berbuat ketakwaan. Dan manusia, kenapa? Manusia itu tidak dibuat semuanya beriman. Manusia tidak dibuat semuanya langsung masuk surga. Karena Bapak Ibu jamaah rahimahullah, kita ini diberikan sesuatu yang tidak diberikan kepada hamba-hamba yang lain, tidak diberikan kepada makhluk-makhluk yang lain. Yaitu kita ini diberikan quwwatul fikriyah, yaitu akal, kecerdasan. Maka dengan kecerdasan tadi kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harusnya dikerjakan, mana yang harusnya ditinggalkan, mana yang hak, mana yang batil. Dengan akal inilah kita ini diperintah, kita dibebani syariat, kita disuruh sholat, disuruh puasa, disuruh zakat, disuruh meninggalkan zina, mencuri, zalim, dan lain sebagainya. Karena kita punya akal, dan ini spesialnya kita dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Apakah Allah tidak mampu untuk menjadikan semua hambanya itu muslim, semua hambanya itu taat? Sungguh mampu. Tetapi apa kemudian esensi dari taklif, esensi dari Allah itu menerapkan syariat? Allah memberikan akal. Maka dengan akal inilah kita dengan akal dan petunjuk wahyu dari Allah berupa Al-Quran dan Sunnah, kita menyusuri jalan yang lurus. Kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka itu adalah tolong-menolong yang disyariatkan. Kita ke dokter, kita ke bengkel, misalkan kalau motor kita rusak, kita butuh bantuan Pak Tukang untuk memperbaiki atau membangun rumah kita dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk tolong-menolong yang disyariatkan dan bahkan diperintahkan. Kita nggak mungkin dong sakit kemudian berdoa saja, tawakal saja tanpa berobat. Itu tidak boleh. Itu bukanlah tawakal. Kita mau ujian, kita berdoa saja, tidak mau belajar. Bismillah lulus, tapi nggak belajar. Apakah kita mampu? Allah mampu untuk kelulusan kita? Mampu. Tetapi kita diperintahkan untuk mengambil sebab, untuk mengerjakan sebab. Sebab kita lulus, sebab kita berhasil adalah salah satunya adalah belajar. Wasilahnya adalah belajar. Wasilah kita semua adalah kita berobat ke dokter. Dan kita bocor, kemudian kita berdoa saja, ya Allah, tempellah banku. Apakah bisa mungkin? Mungkin. Tetapi kita diperintahkan untuk mengerjakan sebab, mengambil wasilah, yaitu kita ke bengkel, kita ke tukang tempel ban. Nah itulah adalah betapa indahnya kehidupan kita. Maka itu tadi adalah bentuk-bentuk permintaan pertolongan yang masyru', yang diperintahkan. Ada bentuk permintaan pertolongan yang tidak disyariatkan. Misalkan sholat iya, zakat ngaji iya, puasa iya, tetapi kemudian masih ngasih sesajen kepada pohon. Kamu jangan nebang pohon itu, nanti yang menunggu marah. Misalkan apa? Misalkan mau mengaspal jalan, pohon itu harus dikasih tumban biar nggak mengganggu, biar aspalnya awet, biar jembatannya awet, dan lain sebagainya. Maka ini adalah bentuk-bentuk permintaan pertolongan, bentuk kesyirikan yang tidak disyariatkan, bentuk permintaan tolong yang tidak disyariatkan. Menyembah gunung, minta kepada gunung, dan lain sebagainya. Maka ini adalah permintaan tolong, permohonan pertolongan yang tidak disyariatkan bagi seorang hambanya. Karena meyakini bahwasanya gunung, batu, pohon tadi, kalau laut, misalkan danau, sungai, bisa memberikan manfaat, bisa memberikan takdir kepada kita. Nah ini yang tidak boleh. Tapi ketika kita minta pertolongan kepada dokter, kepada tukang, pada tukang bengkel dan lain sebagainya, itu adalah yang diperintahkan.
dan harus dikerjakan sebagaimana kita belajar. Dan tawakal itu adalah sejatinya adalah setelah kita berusaha, setelah kita berjuang, setelah kita berlelah-lelah, baru kita kemudian memasrahkan kepada Allah. Kita belajar untuk kita bekerja dengan berusaha keras, maka hasilnya kita serahkan kepada Allah. Dan begitu kita akan menjadi ikhlas, lebih mudah menerima apapun kehendak Allah, apapun takdir Allah. Yang ujung-ujungnya nanti adalah apa tadi? Bahwasanya apa yang kita kira baik belum tentu baik bagi kita. Apa yang kita kira buruk belum tentu buruk bagi kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan kita diperintahkan untuk berdoa. Dan doa ini adalah sebaik-baik bentuk tawakal. Ud'uni astajib lakum. Berdoa kepadaku maka aku akan mengabulkan apa yang kamu minta. Dan barangkali doa kita pasti diijabah. Tetapi berdasarkan hadis Rasulullah, bentuk ijabahnya adalah ada 3. Yang pertama, diijabah secara langsung sesuai apa yang kita minta. Ya Allah, berikanlah kami, berikanlah saya reborn, Innova Reborn. Langsung datang Innova Reborn. Besok atau 2 bulan kemudian atau 1 tahun kemudian bisa dimampukan untuk beli Innova. Atau ini yang pertama, berdoa diberikan, dikabulkan sesuai permintaan kita. Yang kedua, berdoa dikabulkan atau diganti dengan sesuatu yang lebih baik bagi kita, sesuatu yang lebih kita butuhkan. Berdoa reborn dikasih Alfa, Masya Allah. Berdoa reborn dikasih Alfa, dikasih Pajero misalkan, yang harganya lebih mahal. Maka itu tadi adalah bentuk ijabah atau bentuk Allah mengabulkan. Yang kedua, diberikan lebih baik sesuai dengan kebutuhan kita. Yang ketiga adalah doa itu ijabahnya ditunda ketika di dunia dan nanti digantikan dengan sesuatu yang jauh lebih baik di akhirat nanti. Jadi ada 3. Dikabulkan sesuai permintaan kita. 1, 2, diganti dengan yang lebih baik. 3, ditunda ketika di dunia dan nanti dikabulkan ketika di akhirat. Dan Allah berfirman, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan aku ini, ya Allah, itu lebih dekat dibandingkan urat leher. Kita tahu urat leher nempel dengan kita, tapi Allah itu lebih dekat dengan kita. Artinya adalah pengawasannya Allah, tidak pernah luput sekalipun. Kita dimanapun kita berada, Allah mengetahui. Kita di dalam bangkar, kita di dalam lubang terdalam, Allah mengetahui. Tidak pernah luput dari pengawasan Allah. Maka itu tadi adalah Allah, kita diperintahkan untuk berdoa setelah kita berusaha. Kita diperintahkan untuk bertawakal setelah kita berlelah-lelah. Dan itu adalah sejatinya tawakal kepada Allah. Bukan kok belum apa-apa sudah berdoa, belum apa-apa sudah bertawakal. Itu bukan tawakal, tapi malas. Belum apa-apa sudah berdoa, tidak berusaha dulu langsung berdoa. Itu tidak tawakal, tapi itu adalah malas. Maka tawakal itu adalah harus didahului dengan usaha, harus didahului dengan kerja keras dan bentuk berlelah-lelah. Nah, maka demikian Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah yang bisa kami sampaikan. Itu tadi hari ini tadi terkait ibadah dan bentuk permintaan pertolongan. Yang tidak lain tidak bukan permintaan pertolongan tadi adalah tawakal, bukan pertolongan kepada sesama kita. Bukan kita membutuhkan kepada dokter, kita membutuhkan kepada tukang, bukan. Itu adalah masyru', itu disyariatkan, bahkan diperintahkan kita untuk melakukan hal itu. Tetapi yang tidak boleh adalah meyakini bahwasanya batu akik ini bisa memberikan manfaat kepada kita, bisa menolak bala. Jimat kalung ini bisa menolak bala, maka itu yang dilarang. Pohon batu ini bisa memberikan
manfaat, bisa memberikan madarat. Dan itulah yang permintaan madarat yang dilarang. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Maka Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita selesai di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Buat apa? Sedikit-sedikit. Yang penting kita bisa mengambil ibrah, kita bisa mengambil pelajaran, bisa paham. Maka Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang bisa kami sampaikan, kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan mohon maaf saya kurang fit hari ini, ada batuk. Dan apabila ada kelebihan itu sungguh murni karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampun 1 jam lebih. Karena suhunya agak maju ya. Kita cukupkan Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Nashkurukum wa al-'afwu minkum, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.